Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembelajaran Al-Quran. Di sini insya Allah akan dijelaskan desain media pembelajaran Al-Quran, yakni mengenalkan huruf qalqalah dalam ilmu tajwid menggunakan card short pada pembelajaran Al-Quran. Bisa kita lihat pada slide pertama, ada huruf qalqalah, yakni ada 5 huruf, diantaranya ba, jim, dal, to, dan qaf. Baik, kita lanjut. Pertama, kita mungkin harus mengetahui apa itu qalqalah. Nah, qalqalah menurut bahasa, yakni bacaan yang memantul. Nah, sedangkan qalqalah menurut istilah secara terminologi, yaitu suara tambahan, yakni pantulan yang kuat dan jelas yang terjadi pada huruf yang mati atau huruf yang sukun gitu ya, atau diwakafkan, yaitu setelah menekan pada makhraj huruf tersebut. Dalam ilmu tajwid, qalqalah itu ada 3, yaitu memantulkan bunyi huruf tertentu karena sukun dengan mati asli. Yang kedua, karena wakaf, karena dimatikan. Ya. Yang ketiga, karena tasdid yang diwakafkan. Nah, ada 5 huruf qalqalah yang bisa dijadikan tanda dan penguat pengertian qalqalah, yakni huruf ba, jim, kemudian dal, to, dan qaf yang terkumpul dalam kalimat utbun jadi, atau dalam istilah pengucapan kita bisa dirubah huruf qalqalah terkumpul dalam kalimat baju di toko agar lebih mudah diingatnya. Nah, itu ya. Jadi kalau mau ngafalin qalqalah, ingat shopping ya, ingat belanja, baju di toko itu. Nah, kemudian sebelum masuk kita ke pembahasan ke metodenya, kita harus mengenal sifat-sifat huruf dulu supaya bisa mengucapkan dengan maksimal pengucapan dari huruf qalqalah ini. Nah, sifat-sifat huruf ini sangat penting. Kesalahan dalam menyebutkan sifatul huruf itu tidak terdampak pada kesalahan arti, akan tetapi akan mengurangi kualitas bacaan dalam melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, sifat huruf itu ada 10. Yang pertama ada sifat hams, yaitu keluarnya atau berhembusnya napas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Yang kedua, sifat jahr. Sifat jahr ini tertahannya aliran atau hembusan napas ketika mengucapkan huruf karena kuatnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Kemudian sifat yang ketiga ada syiddah, yaitu tertahannya suara ketika mengucapkan huruf karena makhraj huruf tersebut ditekan dengan sempurna. Berikutnya ada sifat rokhawah, yakni mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf ketika lemahnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Kemudian sifat yang kelima ada infitah, yaitu terbukanya apa yang ada di antara lidah dan langit-langit atas sehingga keluar sifat huruf tersebut. Kemudian yang keenam ada sifat istifal, yaitu terhamparnya lidah dari langit-langit atas sampai ke pelataran mulut saat mengucapkan huruf. Yang ketujuh ada sifat ismat, yaitu huruf terasa berat dan tidak lancar ketika diucapkan. Kemudian sifat idlaq, huruf terasa ringan dan lancar ketika diucapkan. Kemudian ada sifat yang ke-9, ada sifat itbaq, yaitu menempel atau merapatnya lidah pada langit-langit ketika mengucapkan huruf. Yang ke-10 yaitu sifat isti'la, terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas. Nah,
Sifat huruf dari huruf qalqalah ini, yang pertama huruf ba itu memiliki sifat huruf jahar, syiddah, istifal, kemudian infitah, kemudian idlaq. Ya, jadi huruf ba ada 5 sifat. Kemudian huruf jim itu memiliki sifat jahar, syiddah, istifal, infitah, dan ismat. Ada 5 juga. Kemudian sifat huruf dal itu memiliki sifat jahar, syiddah, istifal, infitah, dan ismat. Kemudian sifat huruf to itu memiliki sifat jahar, syiddah, isti'la, itbaq, kemudian ismat. Dan sifat huruf qaf memiliki sifat jahar, syiddah, isti'la, infitah, dan ismat. Kemudian kita masuk kepada bagaimana cara membaca huruf qalqalah. Kebanyakan orang masih lemah dalam melafalkan huruf qalqalah yang memiliki sifat qalqalah. Seperti kita sebutkan contohnya 3 huruf ba, jim, dan dal. Ini adapun misalkan huruf to dan qaf itu seiring perkembangan zaman sekarang ini telah mengalami perubahan bunyi menjadi ta dan ka. Nah, ini merupakan kesalahan fatal. Ya. Kemudian huruf ba, jim, dan dal itu kebanyakan orang mengucapkan ba-nya ini tidak terlalu tebal, ya, sehingga lebih kepada pa. Kemudian jim lebih kepada c, huruf c, dan dal itu banyak ketukar dengan mengucapkan huruf da, ya, da. Nah, itu banyak ketukar kebalik. Nah, itu kesalahan-kesalahan fatal di beberapa orang yang ketika membaca atau membacakan huruf qalqalah. Nah, membaca qalqalah pada tempat keluarnya huruf itu diharuskan untuk menjelaskan suara huruf. Untuk memakai pengertian qalqalah bisa dilakukan dengan 2 macam hukum bacaan qalqalah, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Ya. Nah, qalqalah itu sughra itu artinya kecil. Ya, jadi hukum bacaan qalqalah sughra itu apabila ada huruf qalqalah yang berharokat sukun, maka dibaca memantul tipis. Maka ini disebut hukumnya qalqalah sughra. Atau dalam pengertian lain, qalqalah sughra itu mati di tengah kalimat. Ya, jadi eh, harokatnya itu sukun asli atau mati asli. Ya, maka itu dinamakan qalqalah sughra. Nah, contohnya dalam surah An-Nasr ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ra'aitan nasa yadkhuluna itu dalnya berharokat sukun asli. Nah, itu qalqalah sughra. Adapun qalqalah kubra, kubra sendiri artinya besar, ya. Hukum bacaan qalqalah kubra itu apabila huruf qalqalah itu berharokat sukun atau non sukun, ya, yang tidak sukun karena sebab wakaf atau berhenti atau diberhentikan. Ya, maka hukum bacaannya adalah qalqalah kubra. Dalam pengertian lain, qalqalah kubra ini biasa dikenal dengan mati di akhir kalimat. Ya, di akhir kalimat itu bisa jadi di akhir ayat atau di akhir tanda wakaf. Nah, itu akhir kalimat. Nah, cara mengucapkan qalqalah yaitu dengan menekankan kuat makhraj huruf qalqalah yang mati sehingga suaranya memantul dengan jelas. Ya, contoh qalqalah kubra surat Al-Falaq ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu jelas. Nah, itu pengucapan huruf qalqalah. Kemudian kita masuk ke materinya, yaitu metode pembelajaran Qatsotnya. Dalam strategi pembelajaran Qatsot ini, siswa atau santri atau peserta didik bukan hanya belajar dan menerima apa yang disajikan oleh guru, oleh ustadz, oleh pengajar. Akan tetapi belajar dengan teman yang lainnya, sekaligus membelajarkan siswa lainnya yang belum paham. Nah, dengan interaksi belajar secara efektif dan termotivasi, kemudian percaya diri, mampu berpikir, dan dapat membangun hubungan kerjasama. Nah, kemudian
pada saat santri atau siswa belajar kelompok, itu akan berkembang dengan suasana terbuka dan dinamis karena membentuk hubungan kolaborasi atau pembelajaran yang kolaboratif dengan satu sama lainnya karena saling membutuhkan. Nah, metode pengenalan huruf ini, yaitu dengan cutshot ini, metode pembelajarannya itu berupa kita buatkan kertas atau kartu yang kemudian dipotong-potong kecil berukuran sekitar 10 kali 5 cm. Ya. Kemudian eh, sisi lain dituliskan angka, nomor, sisi lain dituliskan soalnya. Ya, sehingga siswa itu memilih angka dan yang ditutup adalah soalnya. Misalkan soalnya berisi huruf Qaf atau soal nomor 1, kemudian isi di dalamnya adalah sebutkan sifat huruf Qaf. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian kita lanjut ke prosedur penerapan metode ini. Metode Carshot itu merupakan sistem pembelajaran yang menekankan perlunya kerjasama antara peserta didik sehingga dapat diketahui karakternya, kemudian dapat diklasifikasi, kemudian konsep dan fakta untuk menilai informasi. Nah, metode ini secara gerakan fisik itu terdapat di dalamnya bisa memberikan motivasi para siswa yang merasakan kebosanan. Ya. Nah, makanya metode ini eh, insya Allah dapat mengatasi rasa bosan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian tahapan-tahapan yang dilalui proses belajar dengan Carshot metode yaitu pertama, tiap siswa diberikan indeks yaitu kartu indeks yang di dalamnya terdapat sejumlah data atau sampel yang sesuai dengan beberapa kategori atau kelompok. Kemudian tahapan yang kedua, siswa diberikan perintah mengelilingi ruangan kelas dan meminta siswa lain yang memiliki kartu cocok dengan kategori atau kelompok yang sama. Baik, kita lanjutkan. Kita tadi tahapan kedua ya. Jadi tahapan kedua, siswa diberikan perintah mengelilingi ruangan atau kelas dan menentukan siswa lain yang memiliki kartu cocok dengan kategori atau kelompok yang sama. Kemudian tahapan yang ketiga, peserta didik diberikan perintah mencari peserta yang lain yang memiliki kartu kategori sama untuk memberikan tawaran kepada peserta didik lainnya. Kemudian tahapan yang keempat, pada saat setiap kategori atau kelompok diberikan tawaran, menjelaskan inti-inti pembelajaran yang urgent. Baik, kita masuk ke contoh penerapan metode Carshot. Yang pertama, instruksikan setiap grup kelompok agar merancang presentasi bahan ajar mengenai kategorinya. Yang kedua, di permulaan aktivitas, buatlah kelompok. Kemudian yang ketiga, beri setiap kelompok masing-masing kotak kartu. Kemudian yang keempat, pastikan kelompok tersebut melakukan pocokan sehingga kategori-kategori yang sesuai dengan mereka teracak secara otomatis. Kemudian yang kelima, instruksikan setiap kelompok agar memilih kartu sehingga tergabung ke dalam kategori-kategori. Yang keenam, setiap kelompok dapat memperoleh nilai dari sejumlah kartu yang telah dipilih. Proses pelaksanaan tindakan kelas meliputi satu tahapan perencanaan. Tahapan ini peneliti menyusun rencana dari setiap siklus. Kemudian tahap kedua yakni tahap pelaksanaan. Peneliti melaksanakan metode Carshot pada pokok pembahasan yaitu mengenalkan huruf qalqalah. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap observasi, yakni melakukan kegiatan observasi penelitian terhadap respon dari peserta didik pada pengenalan huruf qalqalah dengan metode Carshot. Kemudian tahap yang keempat, tahap berikutnya, yakni tahap refleksi, yaitu evaluasi sekaligus penilaian terhadap kemampuan peserta didik satu persatu dalam pembelajaran pengenalan huruf qalqalah dengan metode Carshot ini.
Baik, kita lanjutkan manfaat dan keunggulan metode Cartshot ini. Yang pertama, peserta didik bisa secara aktif pada proses belajar mengajar. Yang kedua, siswa bisa mengetahui perspektif yang tidak sama dengan sudut pandang yang dimilikinya. Yang ketiga, siswa dapat bertoleransi mengenai pendapat yang berbeda ketika mendapati sebuah problem. Yang keempat, siswa yang setuju dan bisa menyelaraskan perspektif pembelajaran. Yang kelima, memberikan motivasi siswa agar bersaing dalam hal peningkatan hasil belajar. Kemudian yang keenam, waktu yang dipakai menunjang efektivitas dan efisiensi belajar. Yang ketujuh, guru bisa memahami ragam karakter siswa. Baik, jadi kesimpulannya, metode Cartshot ini pada pembelajaran mengenalkan huruf qalqalah ini, yang pertama kesimpulannya, sistem belajar Cartshot ini adalah aktivitas kolaborasi yang dapat diterapkan sebagai bahan menjabarkan konsep, kemudian bahan untuk klasifikasi karakter, kemudian fakta dan data mengenai sebuah objek atau mereview informasi terkait gerakan fisik yang diprioritaskan, bisa mentransfer energi daya terhadap kelas yang sudah dilatih. Kemudian, keaktifan siswa dalam satu pembelajaran dapat dilakukan dengan memusatkan pembelajaran pada siswa, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator atau sebagai pembimbing. Kemudian guru memantau serta mengarahkan saat proses pembelajaran pada metode ini agar terjadi pengalaman belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat mencapai kemampuan minimal siswa atau kemampuan standar siswa. Ini dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dan keaktifan siswa serta menghindari kebiasaan belajar dengan cara menghafalkan konsep dan sering ketergantungan pada ceramah guru pada penjelasan guru. Baik, itu kesimpulan dan itu yang dapat disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Kita insya Allah akan eh, berjumpa lagi dengan menjelaskan metode-metode berikutnya atau menjelaskan paparan berikutnya mengenai pembelajaran Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.